Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan ibadah kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang nyata besar di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan kami bersama-sama mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Berkuasalah atas setiap kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita memberikan kemenangan bagi kita semua. Sebab kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
memuji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang berkuasa. Sebab Engkau yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau lebih lagi, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Ku menyembah
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu nyata dan sempurna buat setiap kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan katakan itu, apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil ya Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap kali kita membuka firman Tuhan, kita tidak hanya sedang membaca ya, membaca kisah ribuan tahun yang lalu, namun kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara pada hari-hari ini ya, pada setiap kita di hari-hari ini. Jadi mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Saya akan bacakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata di awal ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea tidak berkata marilah kita beribadah lebih banyak ya, atau marilah kita mempersembahkan lebih banyak korban ya. Di sini mari kita melihat apa yang Tuhan rindukan ya. Yang Tuhan rindukan terlebih dahulu dari kita adalah supaya setiap kita umatnya itu mengenal Dia. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena seseorang bisa mengetahui banyak tentang Tuhan ya, tetapi belum tentu hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha kuasa. Namun mengenal Tuhan lebih dalam berarti kita mulai memahami isi hatinya, mempercayai jalan-jalannya Tuhan, dan hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini, mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya Tuhan. Sebelum lebih lanjut, kita akan melihat latar belakang dari kitab Hosea ini. Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea itu sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Ia melayani pada masa ketika bangsa Israel sedang mengalami kemunduran rohani ya. Mereka tetap datang beribadah, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Hubungan mereka dengan Allah itu hanya menjadi sekedar rutinitas saja. Karena itu Tuhan berkata dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran.
Kata kasih setia berbicara tentang kasih yang tetap melekat kepada Tuhan. Kasih yang lahir dari hubungan, bukan sekedar kewajiban. Dengan kata lain, Tuhan tidak sedang mencari aktivitas keagamaan. Tuhan tidak mencari rutinitas kita sebagai orang Kristen. Apa coba? Kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi teman-teman tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mencari hati. Hati yang mau mengenalnya dan hati yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk itu, untuk kita melihat ya seperti apa isi hatinya Tuhan itu, mari kita belajar melalui kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, Naaman ini adalah panglima besar kerajaan Aram ya. Dari luar ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kehidupan dari Naaman ini tampak kelihatannya tuh sempurna. Ya, dia memiliki jabatan, ya. Dia memiliki pengaruh. Dia memiliki suatu kehormatan ya, pahlawan tentara, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat diselesaikan oleh semuanya itu, oleh jabatannya, oleh kehormatannya. Di akhir kata ayat ini, di situ ditulis sakit kusta. Naaman ini mengalami sakit kusta. Bukankah juga hidup seperti Naaman ini juga kita bisa rasakan sampai saat ini? Orang lain bisa melihat senyum kita, ya. Mereka bisa melihat pelayanan kita, mereka bisa melihat keberhasilan kita. Tapi Tuhan itu melihat jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh manusia. Karena itu Naaman datang kepada Nabi Elisa dengan harapan ia akan menerima mujizat itu sesuai dengan pikirannya, ya. Namun Elisa itu hanya mengirim pesan ya, pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan. Naaman ini responnya dia sempat kecewa. Namun akhirnya dia memilih untuk taat. Dan ketika ia taat, Tuhan bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi juga mengubahkan hatinya. Sebab itu ia berkata di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Naaman datang mencari kesembuhan, tetapi dia pulang ya dengan pengenalan akan Allah. Dari perjalanan Naaman kita dapat melihat 3 sisi hati Tuhan, 3 isi hatinya Tuhan ya bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, isi hati Tuhan adalah mengundang kita untuk datang
apa adanya kepada Tuhan. Isi hatinya Tuhan adalah mengundang kita datang padanya dengan apa adanya. Naaman datang membawa surat kepada raja. Surat raja membawa emas, perak, pakaian, dan semua itu melambangkan kehormatan dan kekayaannya. Namun ketika ia berdiri di hadapan Tuhan, semuanya itu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Di sini kita melihat isi hatinya Tuhan, bahwa Tuhan tidak memandang kita sebagai manusia berdasarkan apa yang kita miliki, jabatankah, mau itu kekayaankah, mau itu keberhasilankah, tidak saudara. Tapi Tuhan melihat hati, ya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. Mari kita baca. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berusaha menunjukkan sisi terbaik kita kepada orang lain, namun Tuhan mengenal kita sepenuhnya, ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 3. Oh sudah ya. Oke. Jadi betapa indahnya ya isi hatinya Tuhan. Dia mengenal seluruh hidup kita, tetapi kasih setianya itu tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan apa adanya. Bukan karena Tuhan belum mengetahui keadaan kita, tetapi karena saat kita membuka hati kepada Tuhan, kita memberi ruang bagi kasih karunia-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Karena itu pemulihan itu selalu dimulai dari hati yang bersedia datang kepada Tuhan dengan jujur. Karena itu setelah seseorang datang kepada Tuhan, ya, perjalanannya belum selesai. Hubungan dengan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam sebuah proses, ya. Dan dari proses itulah kita mulai belajar untuk mempercayai isi hatinya Tuhan. Ya. Isi hati Tuhan adalah membentuk kita melalui caranya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kisah dari Naaman tadi. Naaman ini memiliki bayangan tentang bagaimana Tuhan itu bekerja, ya. Dia berharap ya ketika Naaman datang kepada Elisa sendiri yang datang keluar gitu ya, menemui dia, meletakkan tangannya lalu langsung sembuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Naaman sudah memiliki bayangan tentang bagaimana Tuhan bekerja, ya. Namun Tuhan itu memilih dengan cara yang berbeda. Tuhan menyuruhnya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lebih dalam daripada kesembuhan secara fisik. Tuhan sedang membentuk hati dari Naaman itu sendiri melalui sungai Yordan. Tuhan itu mengajarkan satu kata,
mengajarkan kerendahan hati kepadanya. Tuhan itu mengajarkan kesabaran dan ketaatan. Bukankah seringkali pengalaman kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara? Bukankah kita juga mengalaminya? Di saat kita berdoa memohon jalan keluar, kita itu berharap untuk Tuhan langsung menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru mengajak kita untuk bertumbuh melalui proses. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bukan berarti ketika Tuhan memproses kita, Tuhan itu sedang menjauh dari hidup kita, tapi justru lewat sebuah proses Tuhan sedang membentuk karakter kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Yesus juga berkata di dalam Lukas 18 ayat 8 sampai 7. Dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8 sebetulnya. Ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, iman bukan hanya tentang doa saja, tapi iman juga terlihat kalau kita tetap berjalan bersama Tuhan. Sekalipun ya, kita itu belum memahami seluruh rencananya, kita belum mengerti apa sih maksudnya Tuhan. Naaman mengalami mujizat ketika dia mempercayai cara Tuhan bekerja. Begitu juga dengan kita, saat kita mempercayakan langkah hidup kepada Tuhan, saat kita mempercayakan langkah hidup kita kepada Tuhan, maka kita belajar mengenal isi hatinya Tuhan semakin dalam lagi. Karena itu, ketika kita datang pada Tuhan dan belajar mempercayai caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa tujuan Tuhan ternyata jauh lebih besar daripada sekedar menyelesaikan persoalan kita, masalah kita. Isi hati Tuhan yang ketiga adalah memulihkan supaya kita mengenalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Sesudah Naaman taat, Alkitab berkata, kulitnya menjadi seperti kulit seorang anak kecil. Dia kan sakit kusta ya Bapak Ibu Saudara. Namun Alkitab berkata kulitnya menjadi seperti seorang anak kecil ya. Bapak Ibu Saudara, mujizat yang besar bukanlah kulit yang sembuh dari penyakit kusta. Tapi mujizat yang terbesar adalah hati yang mau berubah, hati yang mau tunduk, hati yang mau taat kepada Tuhan. Ya. Sampai pada akhirnya Naaman berkata dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain selain Allah Israel.
Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah selain Allah Israel. Tujuan Tuhan adalah membawa manusia untuk mengenal akan siapa itu Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Hosea tadi juga. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Hubungan itu lebih berharga daripada rutinitas kita setiap hari. Karena itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika hati dipulihkan, cara kita memandang hidup kita ini berubah. Kita memperlakukan sesama itu berubah. Cara kita mengambil keputusan itu berubah. Dan perlahan-lahan hidup kita memancarkan karakter Kristus di dalamnya. Karena itu inilah isi hatinya Tuhan, bukan hanya memberikan mujizat sesaat ya, tetapi membentuk kita menjadi pribadi yang semakin mengenalnya setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk sungguh-sungguh mengenal Dia. Melalui Hosea dan kisah dari Naaman tadi, ya, kita melihat hati Tuhan yang begitu indah. Pertama, Tuhan mengundang kita datang kepadanya dengan apa adanya. Yang kedua tadi, Tuhan membentuk kita melalui caranya yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan memulihkan kita supaya kita semakin mengenalnya. Kiranya ketika kita selesai ibadah ini, kita tidak hanya berkata Tuhan sudah menolong saya, tapi kita dapat berkata seperti Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Karena itu tujuan terbesar hidup kita bukan hanya sekedar kita menerima berkat dari Tuhan, melainkan kita dapat mengenal isi hatinya Tuhan. Kiranya di setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan membawa kita semakin dekat dengannya, semakin mengasihinya, dan semakin serupa dengannya. Amin firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan, dan juga Tuhan lawatlah kami Tuhan, Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami memahami apa maksud firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Tuhan.